Anak ini juga sama. Disuruh main susah, dipaksa keluar. Begitu sudah keluar, bapak ibunya balik, dia muter lewat jendela, masuk lagi. Ternyata hebatnya bukan orang Arab, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan orang Afrika, orang Indonesia. Sampailah kemudian ke masa-masa turunan-turunannya. Saya tunjukkan diantaranya Jabir ibn Hayyan, lahir di Kufah tahun 815 Masehi. Kufah di Irak sekarang. Pernah dengar Jabir ibn Hayyan? Baik. Beliau baca surah Al-Hadid. Begitu dibaca surah Al-Hadid, dilihat sampai ayat 25, 26, Masya Allah. Tiba-tiba muncul hasratnya. Muncul hasrat, ini paling menarik. Nanti di akhir saya simpulkan itu kuncinya bagi kita semua. Apa yang terjadi? Baca ayat ini. Wa anzalnal hadida. Kami turunkan hadid, besi. Turunkan, dari langit diturunkan. Ya, kalau ulama tafsir dulu belum bisa memahami besi turun dari langit. Taunya kandungan cuma di bumi. Makanya diartikan, disebarkan, ada. Tapi sekarang dibuktikan bahwa unsur-unsur besi itu lebih banyak turun dari langit, bukan di bumi, di sekitaran. Ya, sekitaran. Yang paling menarik, ketika membaca ayat ini, berbicara tentang kekuatan besi, beliau masuk ke laboratorium sederhana di rumahnya. Diuji besi itu. Dilihat sampai tataran yang paling rendahnya, sampai ke molekulnya, sampai ke atomnya dan sebagainya. Allahu Akbar. Sampai kemudian ditetapkan sebagai bapak kimia, Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan. Ditemukan, diuraikan oleh beliau prinsip-prinsip besi. Sampai ke atomnya, sampai ke dataran paling rendahnya. Sampai disebutkan sekarang, Masya Allah, nomor atomnya 26. Tapi bukankah atom yang stabil itu disimbolkan dengan Fe, F besar, E kecil, ferrum? Bukankah yang paling stabil itu ada 4? Turunannya ada yang Fe 55, 56, 57, sampai 58. Bukankah yang paling stabil di 57? Teman-teman yang di kimia, silahkan. Kaji kembali. Ya. Yang paling menarik, lihat. Ini dibaca dari Quran surah Al-Hadid. Ditemukan ini. Jadi manuskrip. Bukankah surah ke-57 surah Al-Hadid? Bukankah Al-Hadid artinya besi? Baca surat Al-Hadid, surah besi. Menemukan ini sampai ke atomnya, sampai ke turunannya. Dibuat dalam bentuk manuskrip. Menyebar ketika kemudian orang Islam dikalahkan di Spanyol. Sampai muncul perjanjian Tordesillas. Setelah peristiwa 1492 itu. Kemudian di dunia dibagi dua oleh Paus pada saat itu. Adalah Barat dengan Timur. Barat Spanyol, Timur kemudian Portugal. Sampai Portugal datang kemudian sampai ke Nusantara. Ke Selat Malaka itu. Tahun 1511. Tapi yang paling menarik setelah terjadi peristiwa itu dibawa manuskrip ke barat, dibawa manuskrip ke barat, dibawa manuskrip ke barat. Ditemukanlah ini salah satunya diteliti oleh seorang bernama swasana John Dalton. John Dalton meneliti, dikembangkan lagi sampai dikenal dengan Bapak Atom. Dari mana? Orang Islam. Baca Al-Quran, Al-Hadid, keluar penelitian, jadi ini. Abbas bin Firnas, lahir tahun 810 Masehi. Dikenal dengan Ibnu Firnas. Baca surat Al-Mulk, Anda bayangkan ayat 19. Al-Mulk ayat 19. Coba lihat kalimatnya. Begitu membaca ayat itu, Masya Allah, apakah Anda tidak perhatikan bagaimana burung-burung itu mengepakkan sayapnya, nutup lagi, ngepakkan sayapnya, tutup lagi, kemudian dia bisa terbang. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak ada yang bisa menahan dia di udara kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dibaca, didalami, burung bisa terbang, kepak sayap, tutup lagi, kepak sayap, tutup lagi, terbang. Allah yang menahan dia. Burung aja yang nggak dihisap bisa terbang. Kepak sayap, tutup, kepak sayap, tutup. Allah berkehendak jadi. Maka mungkin, apakah saya mungkin bisa kepak sayap, tutup sayap, bisa terbang juga? Bukankah kalau Allah berkehendak bisa terjadi? Di bawah ayat itu diteliti, dibuku, dilihat. Diteliti sampai ke burung, apa unsurnya, apa ininya, apa itunya. Masya Allah, dirakit oleh beliau. Pasangkan sayap ke tangannya. Tiba-tiba naik ke atas bukit yang agak sedikit rendah. Kepak, terbang, jatuh lagi. Kepak, terbang, jatuh lagi. Perbaiki lagi. Naik agak tinggi lagi. Kepak, terbang, jatuh lagi. Masya Allah. Naik lagi lebih tinggi lagi. Perbaiki lagi. Kepak, terbang. Jatuh, meninggal. Betul. Tapi yang paling menarik terbang. Sampai 20 meter itu terbang. Dari situ kemudian hasilnya, penemuannya yang tertuliskan itu manuskripnya dibawa, dikembangkan, prototipenya ganti zaman, ditemukan, Wright bersaudara dibikin jadi pesawat terbang. Sayap jadi, semua dorong terbang. Wright bersaudara kemudian disebut sebagai penemu pesawat terbang. Tapi masih kaku kan sayapnya, nggak bisa bergerak. Masih kaku. Bukan dalam arti masih ada masalah, crack. Ya, ada retakan. Siapa yang pernah memperbaikinya? Masya Allah, luar biasa. Seorang yang dididik oleh orang tuanya persis seperti Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi dididik. Sehingga sifat-sifat kecilnya sama dengan sifat Imam An-Nawawi.
Imam An-Nawawi itu ketika dididik cinta pengetahuan. Walaupun arahnya lebih kepada agama beliau. Jadi diminta main, susah main itu. Begitu keluar bawa kitab. Ya sedang main, bawa kitab begini. Setelah itu balik lagi ke rumah. Anak ini juga sama. Disuruh main, susah, dipaksa keluar. Begitu sudah keluar, bapak ibunya balik, dia muter lewat jendela. Masuk lagi. Ternyata hebatnya bukan orang Arab, bukan orang Amerika, bukan orang Eropa, bukan orang Afrika. Orang Indonesia. Namanya Eyang, Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi. Kan payah-payah. Saya punya koleksi buku dari mulai yang profil beliau sampai dan seterusnya. Ya, makanya saya tipikal penulisan. Dan beliau kan senior antum semua. Dan Masya Allah, lihat bagaimana tulisan-tulisan dari buku sampai yang terakhir, sampai tulisannya dalam Habibi dan Ainun dan seterusnya. Ketika menuliskan ini, menuliskan itu, keyakinannya pada Allah tetap terhujat. Ya, kenapa orang tua yang didik dengan baik, didik dengan baik. Bahkan ayahnya meninggal dalam sholat Isya itu kan. Ketika kemudian bangkit meninggal dunia digantikan oleh beliau dan seterusnya. Ya. Ini. Teruskan lagi, hadir ini Avicenna, dikenal dengan Ibnu Sina, baca Al-Quran, dibuka kemudian Quran surah 32, ya, ayat yang kelima itu, fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun, Al-Ma'arij lagi dibuka kemudian, dibaca lagi oleh beliau surah ke-70 itu, tentang naik turunnya, 32 ayat yang sampai yang kelima, sampai ke-11, demikian juga di Al-Ma'arijnya. Ya kalau sampai 11 ke malaikatnya, ayat kelima sampai naik turutnya. Sama di Al-Ma'arij dibuka juga oleh beliau, seharinya sama dengan 50.000 tahun tentang aktivitas malaikat. Dianalisis oleh beliau. Malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya naik turun ke bumi. Kisaran segini, perbandingannya sekian. Menulis kitab namanya Al-Basair. Ditulis oleh beliau, diturunkan. Sampai kepecahan paling desimalnya. Ganti masa. Ganti beralih kekuasaan. Diambil manuskripnya, ada di barat. Tiba-tiba seorang Albert Einstein yang divonis di sekolahnya sebagai yang paling tertinggal pengetahuannya, pergi meninggalkan kelas, dia menemukan buku ini, dibaca oleh beliau, sampai ditemukan kemudian tulisan ini, sampai muncullah kemudian teori I sama dengan MC kuadrat itu. Masya Allah. Sampai menemukan juga Al-Qanun fit Tibb, Kapital Selekta Kedokteran, sampai sekarang masih menjadi bagian dari hal yang rujukan sekarang dari Fakultas Kedokteran. Sampai saya waktu membimbing bagian mahasiswa itu kedokteran, ketika dia membahas tentang fase tumbang, pertumbuhan dan perkembangan, istilah hadis digunakan, mudighah digunakan itu. Silakan antum cek di hadis di Al-Arba'in aja yang paling gampang, hadis nomor yang keempat, posisi paling kiri sebelah atas dari Abdurrahman bin Auf, ya, Abdullah bin Mas'ud mana? An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, lihat kalimatnya, Qala Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi. Setiap kalian dihimpun di perut bundanya. Arba'ina yawman nutfah. 40 hari pertama nutfah. Pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Belum menjadi apa-apa, masih bertemu, bercampur. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari kedua berbentuk 'alaqah. 40 hari pertama nutfah. 40 hari kedua 'alaqah. Zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Thumma yakunu mithla dzalika mudighah. Baru berkembang lagi jadi mudighah 40 hari ketiga, usia 4 bulan. Mudighah, istilah yang sama digunakan sampai dengan sekarang. Persis urutannya. Temukan. Jadi acuan, pakai sekarang. Sampai berkembang kekinian. Profesor dari Mesir, Syekh Muhammad Ayyid, Masya Allah, membaca surat Yusuf ayat 96 itu. Ya, bagaimana kemudian gamisnya Nabi Yusuf dibawakan, dipakaikan ke kepala bapaknya Yakub. Setelah itu fartadda basira, tiba-tiba bisa melihat. Dianalisis oleh beliau. Gimana nih gamisnya Yusuf alaihissalam dipakaikan di kepala ayahandanya yang kena katarak. Matanya sudah tidak bisa melihat dengan baik. Tidak ada obat yang cocok pada saat itu. Banyak menangis sampai katarak. Tiba-tiba dipakaikan gamisnya Yusuf, kok bisa melihat lagi. Memang mukjizat, tapi diteliti juga oleh beliau. Ketika diteliti, oh ini dilihat pakaiannya Yusuf. Ada kemiripan apa di situ? Ada keringatnya Yusuf. Dilihat jenis keringatnya, cocokkan dengan orang tuanya dan sebagainya. Dilihat jenisnya, terus dikembangkan lagi sampai menghasilkan apa yang terjadi? Diuji di laboratorium. Ketika sebagian dari enzim keringat itu diturunkan, kemudian disandingkan dengan penyakit katarak, pelan-pelan hilang sembuh. Jadilah kemudian obat tetes mata untuk katarak. Syekh Muhammad bin Ayyub. Baca surat Yusuf, punya obat katarak. Baca surat Al-Mulk, bikin saya pesawat. Baca surat Al-Ma'arij, baca surat As-Sajdah, ya muncul kemudian penelitian teori MC kuadrat dan seterusnya. Sekarang antum baca apa? Dapat apa? Minal jinnati wan nas. Masya Allah. Mau tahajud susah. Ada godaan. Kenapa? Baru baca An-Nas. Masya Allah. Apa hasilnya? Baik teman-teman, isyarat di Quran. Ini bisa menunjukkan kita lebih kreatif. Semua bisa kita gali. Bisa kita wujudkan dari situ, kita ambil inspirasinya, makanya baca ayatnya pelan-pelan, lihat, Masya Allah. Antum kenal Umar bin Khattab? Tuh.
Umar bin Khattab itu jenius luar biasa. Jenius. Kalau dibacakan kepada beliau itu kalimat, misalnya satu halaman gini, bacakan. Itu tidak mengulang. Seketika bisa diingat. Benar titik komanya, seketika. Tapi tahukah Anda, ketika beliau mempelajari Quran, 20 tahun. 20 tahun. Umar itu kalau baca, terus amalkan. Baca, amalkan. Makanya ketika Quran turun kepada Nabi Muhammad, enggak langsung. Padahal Taurat turun langsung semua. Injil turun semua. Tapi Al-Quran tidak. Turun hukum, pahami, amalkan. Pahami, amalkan. Pahami, amalkan. Teman-teman sekalian, kita bisa